Nah. Oke. Ini adalah yang nyerang. Contoh yang nyerang kayak gini, dia punya bisnis proposal, apa segala macam. Anda pasti nggak percaya itu pasti bohong. Kita udah tahu bohong. Jangan khawatir. Gurunya Ono, profesor di Institut Teknologi Bandung, kena 200 juta. Kena 200 juta? Iya, kayak gini ya. Percaya gitu loh, heran saya juga. Jadi, ini kisahnya gurunya Ono. Dia profesor di ITB, pernah jadi salah satu direktur di IPTN jadi terbang. Ya. Oke. Ditawarin buat investasi sama Nigeria. Percaya, transfer duit. Udah gitu, anaknya ngomong sama Ono, "No, lu bisa ngomong sama babe gua nggak? Kenapa?" Dia dicolong duitnya 200 juta sama Nigeria. Ya, udah pusing kepala dah. Soalnya itu duit keluar kan, nah udah pusing dah, nggak bisa ditarik lagi udah. Gitu. Ini yang ini ya. Jangan khawatir, teknik serangan paling besar di dunia internet bukan yang canggih banget. Serangannya blow on. Serangannya blow on aja. Iya. Okay. Bodoh karena kita nggak sadar aja. Sialnya yang blow on itu duitnya kenceng-kenceng, nyebelin banget. Jangan khawatir, istrinya Ono juga kena ya, jangan khawatir. 6,5 juta perak. 6,5 juta. Iya. Kena juga ya. Itu Syaitani Rajim di sebelah sana emang. Ini korban. Kalau ini korban ya. Assalamualaikum Pak Prof. Minta tolong akun saya dihack. Gitu. Ini hampir tiap hari saya dapat email kayak ginian. Akun dihack. Oke. Karena tadi Mas Dimas sudah ngomong kan, two factor authentication, aktifin. Kalau enggak ya jebol. Kalau jebol, yang nangis gini kejadian, yang sering nangis kejadian gini. Ono itu banyak data penting, terus gimana? Nangis dah lu. Belum lagi, misal ini kejadian sama sepupunya istri saya. No, gua punya komunitas mobil radio kontrol. Oh ya. Terus mereka pegang kayak mungkin Google Drive ya, isinya data-data tentang, kan biasa aja sih buat Ono biasa aja ya, mobil radio kontrol, spesifikasi apa segala biasa aja. Akunnya dihack, ya diambil alih semuanya dong sama hackernya. Nangis, bisa bantuin kagak? Lah, ilaha illallah, pusing nggak bisa dibalikin, kecuali kita pakai label DPR bisa lah, kita kan rakyat, mana bisa balikin. Mampus aja lu udah kayak gitu, beres ya. Nih contoh dikit lah. Saya kena ketipu berapa nih? 52 juta. Ini 12,5 juta. Duit semua loh ini. Hati-hati, duit beneran. Itu tiap hari Ono dapat email kayak gini. Kebayang nggak sih betapa stresnya Ono? Lu masih hidup enaknya? Hidupnya masih enak. Gua kebalik tadi ngomong. Saya tiap hari udah, aduh. Kayak gini mau ngomong apa? Dan sebagian besar akan ngomong ke Ono kira-kira gini, Pak Ono, bisa bantuin nggak balikin duit saya? ntar gue kasih lu persenan gitu. Emang gitu? Iya, dia pikir Ono ini ya penembak bayaran kali ya. Itu kayak gitu. Nih ini lebih horor nih, asli horor. Sederhana, kalimatnya sederhana aja ya. Saya minta bantuan Bapak, saya punya aset kripto ya. Iya. Dolarnya $72.000 hilang. Coba 72.000 di rupiah pira? 1,4 M. 1 M lah. 1 M. Hilang. Ini orang Indonesia, lokasinya ada di Jepang. Dia beli duit kriptonya di Makau. Lu tahu sendiri Makau tempat orang judi. Percaya lagi sama orang judi, ya duitnya diambil. Udah gitu dia nggak bisa ngambil duitnya balik, nangis. Gitu. Ini kayak gini sering loh. Hati-hati, ini sering banget. Jadi penjahat itu tujuan hidupnya mereka kan banyaknya penyembah berhala ya. Jadi tujuan hidupnya sederhana, duit atau syahwat. Dua itu aja sih. Pokoknya kalau udah urusan dua itu, ini pasti brengsek. Kira-kira gitu. Yang syahwat mengerikan sih asli sakit hati saya. Perlu diceritain ya? Perlu Pak, itu bagian yang penting. Itu cowok-cowok nungguin dari tadi itu Pak. Nah, yang syahwat gimana Pak? Ini versi yang sakit hati banget atau versi yang rada ya gitu ya? Dua-duanya.
Itu yang bilang ibu-ibu itu dua-duanya itu kan. Ibu. Ini yang bikin sakit hati banget. Ini yang sakit hati banget. Kejadiannya adalah anak SD di Surabaya. Itu kita sakit hati banget. Jadi ini anak-anak SD kan nggak boleh masuk ke Facebook ya. Harusnya kan ada batas umur kan. Ini anak masuk Facebook, bikin grup, ngobrol lah di grup itu. Ini SD daerah kelas 6-an gitu ya. Jadi ini cewek. Jadi mulai datang bulan segala macam. Masuklah nih cowok dalam grup itu. Ini mereka ngobrol, ini minta maaf, ini minta maaf banget ya, minta maaf buat ibu-ibu. Maklum ini urusan anak kecil datang bulan. Dan mereka ngobrol di antara mereka. Ini cowok datang, masuk ngobrol. Terus cowok ini ikutan ngobrol dan ngobrolnya kira-kira gini, Dek, saya dokter, saya bisa meriksa adik. Tolong difoto aja, buka bajunya, bajingan nggak tuh? Asli kita kejar tuh orangnya. Dapat sih, cuman kena dapat. Cuman sakit hati lah, gila. Siapa sih orang tua yang pengen anaknya buka baju di foto? Kan sakit hati, gila ini. Dan itu kejadian, jangan khawatir, ini kejadian loh. Hati-hati. Sorry ya, ini bagian yang sakit hati. Sekarang yang bagian yang rada lucu tapi nyebelin. Tahu yang dating online ya? Tahu yang bangsanya non? Coba Pak Dimas, keywordnya apa? VCS. Nah, ini wakil rektornya ITTS tahu rupanya. Sengaja gua tanya. Video? Call? S-nya apa? S-nya? Pokoknya S aja lah ya. Video call sayang gitu ya. Ini kejadiannya VCS pokoknya pintu masuknya, VCS pintu masuknya. Ini kejadiannya sama kalau ini anak saya. Bukan korban dia, bukan, temennya dia. Pak, teman aku kena nih. Jadi kejadiannya, ya tahu ya ini baru sarjana S1. Tahu sendiri anak-anak kayak gitu baru sarjana S1 dapat duit nih kan. Masuknya PCS dong. Ini cowok, sebelah sananya kan cewek. Buka baju satu-satu. Cowoknya buka baju satu-satu itu dong. Iya, kan 1:1. Iya. Udah. Dia kagak nyadar kalau nih cewek sebelah sana ngerekam. Selesai acara, bayar, selesai. Ceweknya email atau WhatsApp, Mas, transfer duit. Kalau enggak ini rekaman gua sebarin. Itu dia. Nangis. Jadi tekniknya blow on banget sih sebetulnya. Kalau yang lebih parah ini, tapi saya tahu ini VCS juga, ngeri loh. Di Medan, dia anak kampusnya Universitas Muhammadiyah Medan lah. Bayangin, Muhammadiyah Medan. Dia anak Aceh. Keren banget, Bo. Udah gitu ngirimin ke Ono, Pak, bisa dibantuin gini. Langsung, gue udah tahu nih masih urusannya ini. Coba saya nggak mau ngomong aja. Udah parah, udah. Tapi kira-kira kayak gitu loh masalahnya ya. Beres ya. Jadi tolong hati-hati karena di internet isinya syaitonirrajim semua. Nggak banyak yang malaikat dan ahli surga tuh sedikit. Even VCS ke suami istri yang sah pun no. Berarti kan Pak? Jangan tuh. No. Ya. Nih. Mau diterangin caranya? Ini terjadi pada teman-teman yang tugas belajar. VCS kan? Nah, itu kerekam juga no. Makanya itu, tuh. Ini tadi Mas Dimas nerangin ada istilahnya MITM. Man in the middle attack, itu contoh yang sederhana ya. Jadi kita ada di tengah dan kita bisa ngerekam sebetulnya. Kalau itu ada di tengah. Yang lebih parah kalau kita masukin software kayak .apk tadi. Saya mau kasih lihat lebih parah dari .apk-nya tadi sih sebenarnya. Saya kasih lihat ya, bentar. Kasih lihat, kasih. Ini mah contoh-contoh bahwa saya ini penderitaan Ono lah. Di YouTube-nya Ono hampir tiap hari orang Ono minta tolong ini itu gitu, email, Twitter banyak banget sih kayak gituan. Ya saya berharap nanti teman-teman anggota dewan bisa teman-teman ini bisa bantu Republik ini supaya berkuranglah penderitaannya Ono. Stres lo baca ginian tiap hari, asli stres. Sekarang kita masuk ke open source intelligence sebelum masuk ke APK ya.
Open Identity. Oh, jadi salah satu teknik hacking yang kita pakai adalah melakukan mata-mata dari informasi yang terbuka di internet. Beres ya? Oke, cara mata-matanya gampang banget. Saya masuk ke browser. Oke, klik, masuk ke Google, masukin kata kunci yang biasa-biasa aja, misalnya KTP. Ini berbahaya nggak kata kuncinya? Harusnya enggak. Nggak kan? Kita klik KTP, kita lihat KTP-nya, dapat semua. Bentar, belum dapat semua. Tinggal klik image aja, ya sudahlah, beres game. Oke, udah mulai dapat semua, tinggal dikumpulin sih sebetulnya. Tinggal dikumpulin. Beres ya? Ya begitu dah. Ini contoh yang sederhana. Jadi nggak usah sampai ngehack dukcapil, sebetulnya kita bisa dapat juga KTP orang. Makanya harus hati-hati posting segala macam. Ini KTP. Belum nanti ada kartu mahasiswa lah, kartu anggota lah, anggota TNI lah, anggota Polri lah. Iya. Keluar semua. Beres ya. Ini pegawai DPR tuh, jangan diposting, bos ya. Kok but sih? Iya. Bukannya situ but juga? Sana Budiman. Pakai man sini, Pak. Ada Budiman. Oh man. Nah, kalau ini prihatin, Pak. Ini prihatin, itu man. Siap. Oke, ini saya loncat. Sekarang .apk. Tadi yang Mas Dimas ngasih lihat ya, bahwa itu hati-hati. Sekarang saya kasih, ini mah gampang lah, lihat di Google kelihatan penipuan pakai APK. Sekarang saya kasih lihat di balik itu semua apa yang terjadi sebetulnya. Oke. .apk ini yang nyebar di WhatsApp ada. Ini jujur istri saya kena. Kenanya jago, kurang ajar. Kenanya? Jadi si hackernya tuh gini, ngirim .apk-nya, pakai logo Dirjen Pajak. Beritanya kira-kira gini. Anda kurang pajak, kurang bayar pajak. Silakan diklik link ini. Bangsa Indonesia diomongin gitu soal Dirjen Pajak kan stres semua ya. Langsung diklik, klik langsung. Jalanlah tuh software tadi, Trojan tadi. Kalau cuman isinya undangan kawinan, kurir segala macam itu kita udah lewat lah. Dirjen Pajak stres orang langsung. Istrinya kena. Pas kena istri ngomong ke saya, "Pak, ini aku dapat dari pajak nih, kurang bayar pajak." Terus harus diklik. Nggak mungkin. Gimana sih? Ya karena saya kan setengah agak ada setannya sedikit, jadi tahu lah nggak mungkin ini. Jadi insting itu kalau kita biasa jadi hacker, kita ada insting seperti itulah, karena ya nyerempet neraka sedikit tuh enggak. Nah, sekarang makhluk apa itu yang kita klik? Makhluknya namanya remote access Trojan. Oke. Dia bisa apa? Dia bisa ngambil uang kripto kalau kita punya kripto. Dia bisa ngambil password internet banking. Dia bisa ngambil, tadi Mas Dimas bilang ada two factor authentication apa segala macam, bisa diambil code-nya. Dia bisa ngambil password buat lock screen. Dia bisa screenshot, dia bisa call log. Jadi semua yang kita telepon, dia bisa ambil daftarnya. Kalau kita ngirim SMS, ngirim WhatsApp, bisa kita ambil. Kita nge-SMS kemana aja, isinya apa aja. Bahkan dia bisa ngirim SMS dari HP itu. Dia bisa juga nempel ke kamera, kameranya bisa kita tarik. Jadi dia nempel ke kamera, kondisi HP layarnya hitam ya. Coba HP gue warnanya apa nih, hitam kayak gini ya, layar hitam, HP-nya kayaknya standby, tapi ini masuk ke dalam sini, kamera bisa ditarik, suaranya, videonya ketarik. Hati-hati, ini hati-hati beneran, hati-hati. Dan udah gitu orang udah mulai panik kan, terus harus diapain? Solusinya gampang sih, factory reset. Tapi biasanya kalau ini dilakukan, semua ibu-ibu nangis karena fotonya hilang. Reset ya. Itu reset tuh hilang, jangan install aplikasi lagi. Jadi factory reset, jangan reinstall aplikasi. Jadi benar-benar HP-nya jadi kayak dari pabrik, terus kita install satu-satu aplikasinya. Biasanya kan factory reset ada opsi buat restore aplikasi kan, jangan dipakai opsi itu. Soalnya kalau balik hancur semua. Nah, yang red ini ada berapa makhluknya?
Saya kasih lihat lah. Biar pingsan lu pada habis ini. Kita bisa masuk ke sini GitHub. Oke. Oh, ya, okay. GitHub tuh tempat nyimpan aplikasi di internet. Oke. Kita bisa masuk. Mudah-mudahan saya nggak diblokir. Kemarin saya diblokir soal gitu. Gara-gara? Kebanyakan urusan hacking. Saya udah dimarahin sama YouTube udah 8 kali, ditegur. Dan channel saya mau di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video hacking. Bagaimana hacking? Oke. Saya coba masuk Red Android. Mudah-mudahan nggak diblokir ya. Soalnya kadang-kadang diblokir. Oke. Ada 1.900 source code Red di GitHub. Jadi caranya kalau kita mau jadi hacker, ini source code-nya diambil, dibikin, disebarin lewat WhatsApp. Bayangin pilihannya ada 1.900. Udah jebol semua. Gampang ngejebolin itu. Jadi ini kumpulan ratnya para hacker. Iya. Oke. Dan disebarin free. Kalau mau belanja di sini ini para hacker gitu. Nggak usah belanja, diambil gratis. Oh, diambil gratis. Aduh. Parah sih, asli parah, kondisinya parah. Makanya saya jadi orang rada, kalau udah kayak gini saya orangnya rada pesimis sih sebenarnya. Jadi makanya saya kadang-kadang kagum saya ngelihat istri saya kok berani banget orangnya ya posting sembarangan di media sosial. Kalau saya enggak. Kalau ngelihat Facebook saya sangat ini banget sih. Sangat garing lah bahasa Indonesianya. Karena yang saya posting tuh ada kegiatan ini. Saya hampir nggak pernah posting keluarga. Hampir nggak pernah. Yang posting istri saya. Udah habis posting udah gitu marah-marah ke saya, "Pak, kok nggak ngasih komen sih?" Gitu. Itu kan anak lu. Waduh. Pusing kepala gue. Saya punya waktu 2 menit lagi. Nggak apa-apa, panjang. Khusus Pak Rektor kita bebasin ya. Sepakat ya? Sepakat. Seluruh ilmunya transfer dulu baru kita nanti selesai. Oke, saya cepetin aja biar kebayang. Ini satu ya, udah. Kalau mau ngelihat cara kita nge-hack benernya, kita bisa masuk ke sistem operasi Kali Linux misalnya. Ini free. Ini free juga. Free. Ini sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker. Tampilannya kira-kira gini. Ini free, bisa diambil di internet. Caranya gini aja, masuk ke Google, masukin Kali Linux nih. Kali Linux. Ya. Nanti kita bisa download tuh, di bawah ada downloadnya. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat menu-menunya Kali Linux ya. Menunya bisa dimasukin ke sini, klik. Klik. Di sini ada information gathering, itu adalah menu untuk melakukan mata-mata. Jadi misalnya kita mau nyerang DPR. Berarti kita melakukan, kita kumpulin semua informasi tentang DPR. Admin yang pegang jaringan siapa? Siapa aja? Nomor teleponnya di mana? Alamatnya di mana? Semuanya kita kumpulin. Ini bisa pakai information gathering. Information gathering juga bisa melihat kondisi jaringan DPR. DPR ini jaringannya sambungannya lewat mana aja sih? Terus nanti informasi kalau kita kirim email, websitenya di mana aja? Dia pakai software apa segala macam kelihatan. Terus udah gitu kita melakukan analisa kelemahan, vulnerability analysis. Kita analisa dia pakai software apa, kelemahannya di mana. Udah dianalisa semuanya, dia juga bisa analisa di level web kita analisa. Kalau mau lebih lanjut lagi kita analisa database-nya. Ini menunya udah ada semua, tinggal dipakai aja loh ini. Menunya udah ada. Udah. Tinggal dipakai. Kalau saya lagi demo, caranya jangan kelamaan nanti waktu. Ntar gue pulangnya 1 semester lagi. Oh ya, tadi waktu urusan MOU, saya saranin sama teman-teman IT sih kalau bisa kita datang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Mendampingi lah, kita ngobrol, nanti kita coba kasih ilmu lah kayak gitu. Namanya ITTS Corner, tempatnya nanti di Bustek Info, silakan tiap minggu datang. Nah gitu Pak, nanti biar orang update semua. Oh gitu. Gitu boleh Pak. Iya. Kalau saya biasanya ngedeketin orangnya sih sebenarnya, nggak berharap orang datang aja. Kita akan aktif deketin orang, kita ngobrol bareng. Ini yang kita lakukan di Diskominfo Tangerang Selatan. Saya nongkrong di tempat anak-anak teknisi sih. Jadi saya nongkrong di tempat teknisi, bukan pimpinan. Saya juga waktu itu di DPR, bukan DPR, TVRI. Saya juga modelnya gitu. Jadi waktu itu Dewan Pengawas TVRI yang minta saya bantuin TVRI. Terus Dewasnya bilang, "No,
Lu mau ruangan di mana? Mau di sini kagak? Nggak mau. Langsung direktur dong datang, di sini aja no, nggak mau. Terus lu mau di mana? Teknisi lu ada di mana? Di basement. Gua ke basement. Saya ke basement nongkrong sama teknisi. Akhirnya karena saya nongkrongnya sama anak-anak yang di lapangan banget, langsung bisa jadi sesuatu. Gitu. Kita bikin sesuatu sih. Kalau di Diskominfo Tangsel saya kasih contoh aja ya, yang kita kerjain di Diskominfo Tangsel. Ini hasilnya, ini buku 1, 2, 3. Ini ya, insiden cyber, buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini bareng Diskominfo Tangsel bikinnya. Ini membuat operator seluler 5G sendiri sama Diskominfo Tangsel, dan kita jalan. Gue pengen nanya, lu kan DPR kan? Iya. Anggaran? Enggak anggaran. Di sini ada 4G dong. Ada 4G. Kecepatan dapat berapa? Nah, itu nggak tahu. Nah, orang IT berapa? Berapa? Lu nggak tahu lu? Berapa ya? 100 mega, 200 mega, 300 mega, 400 mega? Nggak apa-apa, nggak nyampe atau nggak tahu? Ya teman-teman nggak akan tahu. Tahu tapi nggak ngomong Pak. Tahu nggak apa-apa kan, yang malu operator, cuek-cuek aja. Oh gitu. Oke. Ini ya yang kita ini bikin sendiri bapak-bapak ibu-ibu, kita bikin sendiri 5G. Oke. Dibukuin. Ya. Kalau mau tahu modalnya sekitar 30 juta satu 30 BTS. jadi. Satu BTS jadi. DPR mampu lah kalau 30 juta. Iya, cuman ini melanggar hukum. Nah, DPR ya nggak bisa itu Pak Rektor kalau ini melanggar hukum. Bisa. Bilangnya kan ini untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia ya. Iya. Hah? Ya untuk riset kan. Oke, itu aja. Kerjasamanya sama pusat analisis boleh cocok riset Pak. Ini tahu kecepatannya? 800 Mbps. 800. Gitu ya? Hah? Wifi kita kalah. Emang kalah lu. Gue juga tahu lu kalah. Sorry, ono lagi kurang ajar. Yang ini migrasi IP versi 4 versi 6 ini dalam bahasa yang sederhana. Internet, handphone, seluler semua bekerja pakai nomor kan? Yeah. Oke. Jujur, nomor internet kita habis. Karena udah terlalu banyak komputernya, internetnya habis. Internet yang kita pakai adalah IP versi 4. Kondisinya habis hari ini. Jadi kalau kita langganan internet, sebetulnya kita nggak langganan internet, kita langgannya intranet karena nomornya kehabisan. Makanya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sebagainya, mereka mensyaratkan harus migrasi nomor, ganti nomor ke IP versi 6. Oke, ini bahasa teknik ya. Oke, yang jadi masalah kemarin saya kebetulan diminta sama Kementerian Kominfo untuk jadi salah satu staf pakarnya buat analisa. Kita survei dong Kementerian Keuangan, Pemda DKI, Dignas. Mereka semua punya IP versi 6 tapi nggak ada yang jalan. Saya bawa dong ke Tangerang Selatan, jalan. Gitu ya. Yang seru, buku ini kenapa sampai bisa tumbuh, bisa terbit. Jadi Tangerang Selatan uji nyali, uji coba supaya migrasi nomor di satu kota Tangerang Selatan. Yang keren ternyata kegiatan ini belum ada di Asia Pasifik. Jadi kita jadi contoh Asia Pasifik, dan ini penelitiannya dikasih anggaran dari Australia. Bangsa Indonesia itu. Keren kan? Keren gitu. Keren. Bangsa Indonesia keren. Ya. Walaupun kita rambutnya hitam, kecil-kecil, lucu-lucu, tapi keren. Udah semana gue tadi ngomong, udah lupa gue. Oke, gue cepetin aja lah, biar cepet aja ya. Ini udah beres. Ini beres ratnya. Ini teknik buat bikin ratnya sendiri. Caranya kayak gini. Saya nggak akan. Kalau kita ratnya berhasil dimasukin, kita bisa kasih perintah ke handphonenya pakai perintah ini sih. Jadi ini perintah dari Kali Linux ke handphone. Oke, perintah yang menyebalkan adalah bisa send SMS, bisa webcam stream. Itu webcam ditarik semua video segala macam ke si hackernya. Jadi si hacker bisa lihat Anda lagi ngobrol apa, ngomong apa, kelihatan semua sih. Walaupun si handphone warnanya hitam layarnya. Nyebelin sih. Nah, sekarang yang ngeri banget di level DPR corporate ya. DPR KTW corporate, ini data bocor. Ini banyak data bocor, ini kebetulan Blora. Terus ini BKN 4,7 juta ASN datanya bocor. Kemudian kemarin Pusat Data Nasional bocor dan BSI.
di balik itu kebocoran semua, yang nyebelin adalah yang namanya ransomware. Oke. Ransomware itu kalau kemarin Bu Mutia Hafiz waktu marahin ketua BSSN Pak siapa? Lupa gue. Bapak punya backup kagak? Oh, kagak punya. Oh, ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan gitu kira-kira kan Bu Mutia. Tapi yang tidak pernah keluar ceritanya adalah gini. Sebetulnya kalau jadi gini ya, ransomware itu virus yang dienkripsi. Artinya antivirus tidak akan pernah bisa lihat si virus waktu masuk. Jadi virusnya nggak akan kelihatan sama antivirus. Kita sebagai orang security juga kesulitan buat deteksi virus tadi. Jadi kira-kira logikanya gini. Kalau kita ke web kan sekarang makanya HTTPS. HTTPS-nya tadi itu semua data kita dienkripsi supaya hacker nggak bisa lihat. Sekarang bayangin hackernya ngirim data dienkripsi, kitanya nggak bisa lihat juga. Mabok nih kita, nggak bisa lihat virusnya masuk. Kalau sampai virusnya masuk, kejadian yang paling mengerikan adalah data yang ada di komputer kita akan ditransfer, di-copy ke hacker. Itu nggak pernah diceritain sih. Jadi kejadian gitu, akan ditransfer ke hacker, dan kalau itu terjadi, mau kita kasih duit, ransom segala macam, udah percuma karena si hacker punya data tadi. Gitu. Saya kasih lihat untuk penutup, saya kasih lihat ininya aja ya. Apa sih namanya? Ini mah yang itu, bentar. Ini kali ya. Nah, ini ada ransomware simulator yang bikin teman-teman dari Cyber Army di Bandung. Oke, mereka bikin ini buat teman-teman IT sini aja ya. Kalau mau uji nyali, uji coba, bisa kerja sama-sama ransomware simulator ini, kita sebarin ransomware ke seluruh ASN atau apa TKS. TSP yang ada di DPR. Sebarin ransomware. Kalau ada ASN sama TSP yang ngeklik, kelihatan di sini nih. Langsung. Siapa yang ngeklik ketahuan langsung. Apa tadi ya? Daripada dimarahin sama bos. Ini kita bisa. Ini bukan ransomware jahat. Ini ransomware yang baik sih sebenarnya. Uji coba. Kepancing nggak? Berapa? Gitu. Kepancing nggak sama ini ransomware tadi? Nah, kalau sampai kepancing, kita dari si IT kita bisa ngelihat komputer yang kena. Ini yang kelihatan kondisinya encrypted, berarti data sudah di-encrypt, atau kondisinya uploading, berarti data lagi di-upload. Ini yang bahaya sih sebenarnya. Kalau data saya upload, data yang ada di komputer Anda ke-upload ke yang nyerang, dan yang nyerang akan punya data kita semua. Gitu ya. Ini proses yang lainnya kita bisa lihat macam-macam lah. Intinya si yang nyerang bisa ngambil alih komputernya kita. Kira-kira gitu. Saya tutup dulu. Ini minta maaf saya nggak terlalu ngasih bagaimana security-nya. Saya ngasihnya horornya aja karena waktunya sempit. Tapi kalau teman-teman punya harddisk dan sebagainya, ini ada harddisk saya bawa. Di sini ada perpustakaan. Kalau pengen di copy silahkan. Dalamnya bukan cuma soal IT. Di sini ada soal ekonomi, biologi, manajemen, segala macam ada di sini. Buku-bukunya bisa di copy. Cuma nanti kalau Anda ngopi, jangan pernah cerita ngopinya dari Ono. Iya. Karena Ono nyolong. Bukunya buku bagus-bagus dari luar, pakai torrent diambilin, terus saya sebarin. Pakai apa torrent itu ngomong itu? Nih, kenapa saya sampai se-ekstrim itu? Saya pernah jadi kepala perpustakaan pusat di Institut Teknologi Bandung. Saya kepalanya. Nih sakit hatinya ke DPR juga sih ujungnya. Jadi kira-kira gini, saya kepala perpustakaan pusat di ITB. Buku-buku textbooknya mahal dong. Coba bisa nebak nggak dikasih anggaran berapa buat beli buku 1 tahun? Ya kalau DPR saja anggaran sekitar 400-600 juta ya kira-kira sama lah 1 M-an paling. 1 M buat ITB ya? Iya. Buat beli buku ya? Iya. Saya dikasih duit waktu itu 4 juta rupiah. Tuh. Ternyata lebih besar DPR, hidup DPR. Saya sakit hati sejak itu buku saya colong. Jadi saya kayak Robin Hood banget sih. Oke. Tapi mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan teman-teman semua. Kalau ada apa-apa, saya bisa dikontak. Ada emailnya ono@indo.net.id. Saya kembalikan sama Pak Budi, moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak Ono, Director luar biasa. Kalau ketemu Pak Ono itu